Ya. Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oh ya, silahkan masuk. Misi ya, Pak? Ya, silahkan duduk. Oh, ini Mbak Raisya ya ini? Iya. Oh, Mbak Raisya. Habis dari mana tadi Mbak Raisya? Tadi habis dari kampus, Pak. Oh, habis dari kampus Iya. ya? Oh, pantas rapi banget. Habis matkul atau organisasi? Habis matkul. Oh, habis matkul ya? Iya. Matkul apa? Praktikum. Oh, praktikum. Iya. Oh ya, Mbak Raisya, ini pertemuan dengan Bapak yang Ketiga. ketiga. Oh ya, Iya. ketiga. Walaupun ini pertemuan ketiga, Bapak harus tetap menjelaskan ya bagaimana alur konseling yang akan kita laksanakan hari ini ya. Oke, jadi di sini Bapak selaku konselor dan Mbak Raisya selaku konseli hari ini akan melakukan sesi konseling. Di mana sesi konseling yang akan kita lakukan adalah sesi konseling individu. Jadi hanya ada Bapak dan ada hanya Mbak Raisya, seperti itu ya. Iya. Dan juga tujuan dari sesi konseling hari ini adalah untuk mendalami masalah Mbak Raisya, mencari tahu sumber permasalahan Mbak Raisya, penyebab-penyebabnya, sehingga Mbak Raisya dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan optimal, seperti itu ya Mbak Raisya. Iya, Pak. Oke, dan juga Mbak Raisya tidak usah khawatir, tidak perlu takut untuk menceritakan segala keluh kesahnya, segala ceritanya, karena Bapak jamin Bapak akan menjaga kerahasiaannya, seperti itu ya Mbak Raisya. Iya. Oke, dan untuk keteraturan sesi konseling hari ini, Bapak akan batasi sesi konseling hari ini selama 45 menit. Bagaimana Mbak Raisya? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya Mbak Raisya. Oke, kemarin kita sudah bertelepon ya Mbak Raisya ya? Iya. Oke, kemarin Mbak Raisya sudah juga mengatakan bahwa Mbak Raisya ini memiliki perasaan rendah diri, seperti itu ya Mbak Raisya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Mbak Raisya rendah dirinya itu? Jadi gini, Pak. Saya tuh ngerasa saya tuh kayak merasa kecil. Saya tuh suka rendah diri, kayak Baik, saya tuh harus melakukan segalanya untuk validasi orang-orang. validasi orang lain. Iya, jadi kayak saya melakukan itu bukan untuk diri saya sendiri, Pak. Saya tuh cuma mau kalau biar saya tuh diapresiasi, dikasih validasi. Oh, Raisya, kamu ternyata keren banget MC-nya. Kamu keren banget. Kamu pinter banget kok. Kamu aktif banget di kelas kayak gitu, Pak. Oke, baik. Bapak memahami ya bagaimana perasaan Mbak Raisya, bagaimana pengalaman Mbak Raisya. Oke, Bapak perlu memahami lebih dalam bagaimana permasalahan Mbak Raisya ya. Bapak akan mengeksplorasi bagaimana permasalahan Mbak Raisya. Di sini Bapak mempunyai satu teknik yang akan Bapak gunakan pada sesi counseling hari ini. Tekniknya itu namanya asosiasi bebas. Oke, jadi instruksinya langsung diikuti saja ya Mbak Raisya. Mbak Raisya silahkan untuk merebahkan diri di sini. Dibuat dirinya Mbak Raisya nyaman. Oke, dibuat nyaman Mbak Raisya, posisinya dibuat nyaman. Oke, apabila perlu boleh menutup mata, buat dirinya rileks, rileks mungkin ya Mbak Raisya. Gimana, sudah nyaman? Sudah nyaman ya? Oke, instruksi selanjutnya apabila Mbak Raisya sudah merasa nyaman, Mbak Raisya silahkan untuk nanti mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran, perasaannya Mbak Raisya ya. Ucapkan semuanya itu walaupun menyakitkan, walau memalukan, tidak apa-apa. Ucapkan saja tanpa filter, seperti itu ya Mbak Raisya. Tidak usah takut karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menjaga kerahasiaannya, seperti itu ya Mbak Raisya. Apakah bisa dipahami Mbak Raisya? Bisa. Bisa ya. Apakah Mbak Raisya memerlukan waktu untuk memulai? Oke, akan Bapak berikan waktu beberapa saat ya Mbak Raisya. Bagaimana Mbak Raisya, sudah siap? Oke, bisa dimulai Mbak Raisya. Saya kesel, Pak. Saya iri. Saya kecewa, Pak. Saya juga mau diapresiasi. Saya juga mau. Saya kesel. Wah, saya iri, Pak. Saya kecewa. Saya kesel. Oke, baik Mbak Raisya, silahkan ditenangkan dulu dirinya. Diatur dulu pernapasannya. Oke, baik, ditenangkan dulu.
Oke, Mbak Raisya silahkan untuk membuka mata. Oke. Bapak sangat mengapresiasi ya Mbak Raisya dapat mengungkapkan bagaimana perasaan Mbak Raisya sekarang. Apa yang ada dalam pikiran Mbak Raisya sekarang, Bapak sangat bangga Mbak Raisya dapat mengungkapkannya hari ini. Oke, bagaimana perasaannya Mbak Raisya setelah mengungkapkan apa yang ada dalam diri Mbak Raisya? Lega. Lega ya Mbak Raisya. Oke. Di sini Bapak akan menanyakan beberapa hal terkait apa yang Mbak Raisya sampaikan tadi. Apakah Mbak Raisya siap untuk menjalani konseling selanjutnya atau masih memerlukan waktu? Lanjut aja Pak. Oke, baik dilanjutkan saja ya. Oke, di sini tadi Mbak Raisya menyebutkan kata kesal dan kecewa berulang kali Mbak Raisya. Apa Mbak Raisya yang ada maksud dari kata-kata ini? Mbak Raisya tujukan kepada siapa? Kayaknya itu nggak ada hubungannya sih Pak. Saya ditujukan ke siapa? Mungkin yang lain aja. Oke, saya melihat kata-kata tersebut serasa ditujukan kepada seseorang yang mungkin itu mempengaruhi perasaan rendah diri Mbak Raisya sekarang dan Bapak memerlukan data-data tersebut untuk memberikan interpretasi lebih lanjut nanti agar Mbak Raisya dan juga saya mengetahui bagaimana perasaan rendah diri itu muncul seperti itu Mbak Raisya, dan saya hanya akan menanyakan apabila Mbak Raisya mau menjawab dan berkenan untuk menceritakan bagaimana keterkaitan antara perasaan kesal dan kecewa tersebut. Bagaimana Mbak Raisya, apakah berkenan? Iya Pak. Baik, mungkin bisa diceritakan pelan-pelan ya Mbak Raisya. Oke, tidak perlu takut Mbak Raisya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Mbak Raisya bebas untuk mengungkapkan segala sesuatunya tanpa harus takut. Bapak yakin Bapak akan menjunjung tinggi kerahasiaan dalam sesi konseling hari ini. Begitu ya Mbak Raisya? Oke, mungkin bisa diceritakan pelan-pelan Mbak Raisya. Jadi eh, saya tuh selalu iri. Saya tuh juga pengen Pak saat saya tuh punya dapat prestasi, saya melakukan apapun itu diapresiasi oleh orang tua saya. Orang tua Mbak Raisya? Tapi setiap saya kayak dapat prestasi, terus saya melakukan hal-hal yang membanggakan, itu tuh saya selalu dibanding-bandingkan Pak. Terus juga kayak sampai pas saya kecil juga saya tuh ngerasa saya tuh kurang diperhatiin, sampai pada akhirnya saya tuh kayak sakit, tapi saya tuh mencoba sakit dan ternyata saya juga nggak dimandiin air hangat kayak yang dilakuin oleh orang tua saya, kayak yang lain ya Pak ya. Tapi itu sih Pak sampai sekarang sih Pak. Oke, baik. Jadi pada intinya orang tua Mbak Raisya ini tidak pernah memberikan apresiasi ya, seperti itu ya. Iya. Mbak Raisya itu merasa kurang diperhatikan, Mbak Raisya merasa selalu dibanding-bandingkan gitu ya, sehingga Mbak Raisya ini merasa eh, keberadaannya tidak diakui oleh orang tua Mbak Raisya, seperti itu. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mbak Raisya? Iya Pak. Oke, baik. Bapak memahami ya bagaimana perasaan Mbak Raisya. Lalu kata yang kedua yang juga sering Mbak Raisya ucapkan adalah kata iri. Iri terhadap siapa Mbak Raisya? Terhadap kakak saya. Terhadap kakak Mbak Raisya. Apa yang terjadi dengan kakak Mbak Raisya? Kakak saya tuh dari kecil kayak selalu dapat perhatian lebih Pak. Dia yang eh kalau makan dia yang makan duluan, saya baru boleh makan. Kalau kakak saya tuh emang udah makan. Terus orang tua saya yang selalu masakin dia air hangat, sedangkan saya ya udah mandi air dingin biasa meskipun saya sakit. Terus ya kalau misal saya dapat penghargaan, saya dapat nilai bagus, pasti kayak langsung juga dibanding-bandingin bagus, tapi loh kakakmu juga bisa kayak gitu. Oke, baik. Bapak sangat memahami ya bagaimana perasaan Mbak Raisya ketika dibanding-bandingkan dengan kakak Mbak Raisya ya. Oke, pasti perasaan iri itu muncul ya Mbak Raisya karena Mbak Raisya merasa sama-sama anak dari orang tua Mbak Raisya, namun Mbak Raisya tidak mendapatkan apresiasi yang sama, mendapatkan hak yang sama seperti itu ya Mbak Raisya. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Bisa. Oke, saya memiliki beberapa pola di sini ya. Jadi ada perasaan rendah diri yang memicu haus validasi dan ternyata itu terjadi karena Mbak Raisya kurang apresiasi dan dibanding-bandingkan ketika kecil seperti itu ya Mbak Raisya. Nah, hal itu apa terjadi sampai sekarang Mbak Raisya? Sampai sekarang Pak. Oke, sampai sekarang ya. Lalu bagaimana hubungan Mbak Raisya dengan orang tua Mbak Raisya sekarang?
Baik-baik aja sih Pak. Baik-baik saja. Lalu dengan kakak Mbak Raisya? Baik-baik aja, cuma emang kurang deket sih Pak. Kurang dekat tapi tidak ada masalah seperti itu Iya. Mbak Raisya. Oke, berarti hal tersebut sudah terjadi lama seperti itu ya Mbak Raisya. Dari kecil hingga sekarang dan itu mempengaruhi Mbak Raisya ya. Oke. Apakah hal ini pernah Mbak Raisya terbawa mimpi seperti itu Mbak Raisya? Pernah Pak. Pernah terbawa mimpi? Pernah. Oke, mungkin bisa diceritakan mimpi yang bagaimana Mbak Raisya? Sampai pada itu kemarin tuh saya tuh kayak pengen enjoy di Malang lah Pak. Tapi Iya. kakak saya tuh udah selesai kan kuliahnya, dan Iya. saya kan masih kuliah. Saya tuh harus tetap di Malang. Saya tuh kayak cepet-cepet gitu loh di Malangnya, kayak Oh, iya. segera balik. Tapi kakak saya tetap di Malang nggak apa-apa, meskipun dia selesai kuliah. Dan akhirnya saya meledak-ledak saat itu. Oh iya. Nah, pada akhirnya saya nangis-nangis sampai tertidur. Akhirnya saya mimpi saya tuh kayak pakai item-item, pakai pakaian hitam, pokoknya dari atas sampai bawah hitam. Terus semuanya itu hitam dan kayak sunyi banget. Saya tuh kayak manggil-manggil, "Mapa." Kan kalau saya apa-apa kan pasti kita manggilnya orang tua dulu ya, Iya. Pak. Itu nggak ada yang jawab, Pak. Nggak ada orang yang jawab saat itu. Sunyi banget, dingin, terus juga sepi lah pokoknya Pak. Oke. Di situ apakah ada secerca cahaya Mbak Raisya? Gak ada. Tidak ada secerca cahaya. Apa yang Mbak Raisya dengarkan selain kesunyian? Mungkin ada sesuatu angin kah atau apakah? Gak ada Pak, bener-bener sunyi Tidak ada, Pak. benar-benar sunyi. Teriakan Mbak Raisya pun serasa tidak ada jawabannya seperti itu. Iya. Oke. Sepi, dingin, hitam, kegelapan, sunyi, memanggil mama, papa. Saya melihat Mbak Raisya ini, dari mimpi Mbak Raisya ini, Mbak Raisya memang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua Mbak Raisya. Apakah benar seperti itu? Bener Pak. Mbak Raisya walaupun punya keluarga, walaupun punya kakak, punya orang tua, punya teman, Mbak Raisya merasa mereka semua itu sebenarnya tidak ada bagi Mbak Raisya. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Iya. Apakah sebenarnya itu Mbak Raisya hanya ingin dianggap ada oleh mereka? Dengan diberikan apresiasi, dengan diberikan pengakuan ketika Mbak Raisya mencapai sesuatu. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Bener Pak. Dan namun realitanya tidak. Sehingga hal tersebut terjadi berlarut-larut seperti itu Mbak Raisya. Oke, baik, Bapak memahami bagaimana perasaan Mbak Raisya. Silakan untuk ditenangkan diri terlebih dahulu Mbak Raisya. Oke. Di sini Bapak memiliki banyak data ya dari yang Mbak Raisya ungkapkan tadi dari awal hingga menjelang akhir sesi konseling hari ini ya. Izinkan Bapak untuk memberikan interpretasi, dan apabila interpretasi dari Bapak kurang sesuai, Mbak Raisya boleh menolaknya ya. Oke, jadi tadi Mbak Raisya sudah mengungkapkan bahwa Mbak Raisya ini merasakan rendah diri. Rendah diri ini Mbak Raisya ini menyebabkan Mbak Raisya ingin terlihat di semua orang, sehingga apapun yang Mbak Raisya lakukan itu hanya demi validasi. Mbak Raisya itu haus validasi dari lingkungan Mbak Raisya. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya permasalahannya? Iya Pak. Benar ya. Dan tersebut membuat ketika Mbak Raisya mencapai sesuatu, Mbak Raisya tetap merasakan tidak cukup. Harus lebih seperti itu ya Mbak Raisya ya. Dan juga selain dari lingkungan Mbak Raisya yang kurang mendukung, pola asuh dari orang tua yang kurang apresiasi itu juga menyebabkan Mbak Raisya ini ketika mencapai suatu titik, ketika ada suatu pencapaian, Mbak Raisya merasa itu tidak ada artinya seperti itu. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Bener Pak. Perbandingan dengan kakak Mbak Raisya ini juga menyebabkan Mbak Raisya selalu memiliki standar yang tinggi, sehingga apapun pencapaian kecil yang Mbak Raisya capai itu tidak ada artinya. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Oke, baik. Tadi sudah Mbak Raisya sebutkan juga kalau ini sudah berulang kali, sudah lama hal ini terjadi sampai sekarang, dan Mbak Raisya ini juga akhirnya sudah tertanam dalam pikiran Mbak Raisya bahwa Mbak Raisya itu harus melakukan sesuatu untuk divalidasi, untuk diberikan pengakuan seperti itu ya Mbak Raisya. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Bener Pak. Oke, baik. Lalu tadi juga Mbak Raisya sudah menyebutkan bahwa Mbak Raisya ini menutupi perasaan rendah diri Mbak Raisya, menutupi keminderan Mbak Raisya ini dengan terlihat ceria, terlihat happy, gembira kepada orang-orang, sehingga orang-orang melihatnya Mbak Raisya ini bukan sebagai orang yang rendah diri, orang yang haus validasi, orang yang kurang perhatian. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Bener. Apakah seringkali Mbak Raisya merasa capek ketika harus melakukan semua itu? Sering banget Pak. Oke,
baik, Bapak memahami. Karena hal ini terjadi berulang kali dan terus menerus sehingga seringkali terbawa ke mimpi Mbak Raisya. Tadi juga sudah diceritakan Mbak Raisya bahwa Mbak Raisya ini mimpi dalam kegelapan. Rasa dingin, banyak hitam, sunyi, berteriak mama papa tapi tidak ada yang menjawab seperti itu ya. Dan itu tadi sudah berkait dengan bagaimana perasaan dari Mbak Raisya, di mana orang tua Mbak Raisya ini tidak pernah memberikan apresiasi sehingga Mbak Raisya terus merasa kurang, terus merasa tidak cukup seperti itu ketika mendapatkan suatu pencapaian seperti itu ya Mbak Raisya. Oke, dari interpretasi Bapak dari awal sampai akhir tadi apakah bisa diterima semuanya Mbak Raisya ataukah ada yang kurang pas seperti itu Mbak Raisya? Bisa diterima semua. Bisa diterima semua ya Mbak Raisya ya. Oke, Bapak bangga sekali Mbak Raisya dapat mengungkapkan semua pikiran, perasaan Mbak Raisya tanpa takut, tanpa ragu. Bapak sangat bangga Mbak Raisya dapat mengungkapkan semuanya. Dan saya yakin Mbak Raisya ini memiliki keinginan untuk berubah. Seperti ini Mbak Raisya. Bapak sangat bangga dengan Mbak Raisya ya. Oke, Mbak Raisya, dari sesi konseling ini tadi apa yang didapat Mbak Raisya? Saya jadi tahu alasan saya sekarang kayak gini tuh karena apa. Ternyata pengalaman apapun yang saya dapatkan sejauh ini itu mempengaruhi diri saya. Terus juga saya tahu faktor utamanya. Saya tahu setelah ini mungkin saya juga harus lebih care sama diri saya sendiri gitu sih Pak. Oke, baik, bagus sekali Mbak Raisya. Berarti Mbak Raisya dapat memahami ya bagaimana sesi konseling ini tadi berjalan ya, apa yang didapatkan dari sesi konseling ini tadi. Oke, Mbak Raisya gimana kesan pesannya setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Saya lega banget Pak. Saya merasa saya nggak sendirian karena Bapak memahami saya, dapat memahami saya karena hari ini saya senang sih Pak. Oke, juga baik. Akhirnya masalah-masalah saya kayak udah saya ungkapkan semuanya. Makasih ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih kembali Mbak Raisya. Oke, terima kasih Mbak Raisya ya atas sesi konseling hari ini. Bapak sangat mengapresiasi Mbak Raisya dalam sesi konseling hari ini berjalan dengan baik. Mbak Raisya dapat mengikuti sesi konseling hari ini dengan sangat baik. Bapak sangat bangga sekali ya Mbak Raisya. Nanti apabila Mbak Raisya membutuhkan sesi konseling selanjutnya, Mbak Raisya bisa menghubungi Bapak di nomor Bapak yang sebelumnya Mbak Raisya hubungi ya. Nanti kita jadwalkan sesi konseling selanjutnya untuk membahas bagaimana progres dari Mbak Raisya dan bagaimana yang akan kita lakukan setelah ini. Oke Mbak Raisya, apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, atau sudah jelas? Sudah. Oke Mbak Raisya, terima kasih atas sesi partisipasinya dalam sesi konseling hari ini. Kerja bagus, selamat beraktivitas kembali Mbak Raisya. Terima kasih ya Pak, saya mau pamit dulu ya Oh Pak. iya, silakan Mbak Raisya. Mari Pak. Iya, terima kasih banyak.